What's up guys? Kembali lagi di channel Hellboy 96. Oke. Kali ini kita bakal bincang-bincang hangat mengenai soal bisnis ataupun usaha-usaha kecil untuk para kalangan kaum muda milenial. Nah, kali ini juga kita kedatangan tamu yang super duper istimewa ataupun yang cukup lumayan berkesan. Dari tamu kita yang pertama, siapa namanya? Rafli. Oke, dan yang kedua spesial saya yang tiap hari menemani, Derinata. Oke, Derinata, dan saya sendiri namanya Ahmad Mudai. Oke, sebelum kita berbincang-bincang mengenai soal bisnis dan wirausaha bagi kalangan kaum muda milenial, alangkah baiknya jangan lupa like, Subscribe. nyalain loncengnya. Oke, let's go. Kita mulai pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya tunjuk kepada audiens yang bakal ditanyakan, karena memang prinsip awal yang mau bertanya itu audiens kepada saya. Kira-kira apa yang bakal lu tanyain mengenai usaha? Ceritain aja yang bakal pengen lu usahain, apa yang pengen lu tanyain tadi gitu. Apa coba? Gini bang, kan sebagai anak muda kan harus mempunyai pegangan gitu buat kedepannya gitu. Nah, gue tuh sempat kepikiran bang, di zaman sekarang yang apa-apa sudah serba canggih gitu, saya sempat kepikiran, saya tuh pengen buka usaha bang di kampung saya. Nah, yang usahanya itu modalnya juga nggak terlalu besar, juga nggak terlalu banyak resiko, dan juga nggak mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, menurut lu bang, usaha itu enaknya usaha apa ya bang? Oke, mungkin sebelum saya jawab, kira-kira Dir, apa lu mau menanggapin dari pertanyaan yang disampaikan dari Siraf? Ya kalau gua sih ya ngasih saran aja, yang sekiranya lo bisa, lo skillnya di mana, ya lo lakuin. Kalau sekiranya lo punya skill di dalam bidang marketing, lo lakuin bidang marketing. Misalkan lo punya skillnya di bidang wirausaha ataupun bidang penjualan, lo lakuin. Itu aja sih. Intinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Gitu. Nah, kalau buat gue sih nih ya, bagi kaum milenial, ya contohnya seperti adik saya ataupun sekiranya seperti sahabat saya, si Rafli, yang menurut saya sih bisa oke lah. Di umur dia yang usianya berapa? 20 tapi udah berpikiran itu artinya dia memikirkan masa depan dia menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, dan dia punya pikiran untuk lebih maju ke atas dibanding menjadi seorang karyawan ke depannya. Nah, pertanyaan pertama tadi, bagaimana mendirikan suatu usaha di daerah dia yang dominannya memang di sana banyak sekali usaha yang kurang gitu, maksudnya yang belum ada gitu. Nah, di sini saya ingin menyarankan, yang pertama itu ketika kita mendirikan suatu usaha, yang harus dilihat pertama tempat ataupun denah lokasi sesuai atau tidak. Yang kedua itu lihat pasar kita gitu, pasar apa yang bakal kita jual gitu, atau barang apa yang nanti bakal kita jual, baik jasa, pangan ataupun dan yang lainnya yang pengen kalian lakukan untuk menjadi suatu usaha gitu. Yang ketiga itu tadi yang pertama mengenai soal lokasi, yang kedua pasar. Nah, yang ketiga target sasaran pasar. Targetnya itu apa sih yang bakal ditargetkan? Contohnya target misalkan kita bakal nembak kalangan anak-anak muda. Kalau kita usaha kafe ataupun apa, itu kan target yang paling utama anak-anak muda gitu ya.
Nah, terus yang ketiga sudah, sebenarnya pondasi utama itu dalam mendirikan usaha bukan modal, tapi tekad, kemauan dan keinginan yang kuat untuk menjalankan wirausaha tersebut ataupun bisnis tersebut. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah menentukan masalah-masalahnya, poin-poin masalahnya di mana, kalian berupaya mencari jawaban hal tersebut gitu. Misalkan saya kasih contoh, misalkan di daerah dia minim sekali pencucian kendaraan, oke, minim sekali, ataupun ya ada tapi minim gitu. Artinya di situ ada peluang dong, ada suatu peluang untuk mendirikan usaha tersebut. Kenapa saya sarankan di daerah dia minim pencucian sepeda motor atau mobil? Kenapa saya sarankan seperti itu? Memang lokasinya juga sesuai strategis. Yang pertama, bahan yang diperlukan tidak begitu banyak, karena cuma menyediakan alat. Dalam satu kali alat itu bisa dipakai beribu-ribu kali mencuci. Yang paling utama itu air. Nah, itu yang dinamakan lokasi tepat atau tidaknya dari usaha tersebut. Kalau kita di lokasi kering yang tandus dan tak ada air, agak susah sekali kan untuk penggunaan alat tersebut. Nah, next, target pasar. Seperti yang dibilang tadi, target pasar tersebut yang dibutuhkan itu hampir semua kalangan. Hampir semua kalangan itu dapat mencuci kendaraannya ya, baik kalangan muda, dewasa, orang tua, semua bisa ikut antusias dalam pencucian kendaraan bermotor. Nah, target pasar sudah ditentukan, tempat sudah ditentukan, bahan pokok semua yang bakal dijalankan sudah ditentukan, tinggal tekad dan kemauan. Ketika menjalankan suatu usaha tersebut, ya usaha yang misalkan dia jalankan dalam pencucian ataupun setir motor dan mobil, yang paling berpengaruh itu satu, cuaca, ya itu juga suatu masalah. Ketika kita kehujanan, apa yang lo pikirin Del? Kalau misalkan sebagai customer, bakal mencuci kah? Atau bakal menunggu kah? Atau entar kah? Paling nanti ketika kalau misalkan hujan atau nggak mendung, saya bakalan menunda mencuci. Oke. Nah, itu contohnya. Itu adalah situasi di mana pas atau tidaknya usaha tersebut. Saran terbaik cuma satu. Siapkan mental, siapkan jati diri sendirinya buat ke depan. Siapkan alat-alatnya, mulailah. Jangan menunggu nanti, lakuin ya. Karena saya tahu cuaca itu dalam Indonesia itu pancaroba, itu justru malah suatu keuntungan dalam pembukaan bisnis ataupun wirausaha kecil-kecilan di daerah tersebut, setir motor, setir mobil ya. Biaya yang dikeluarkan berapa? Biaya yang dikeluarkan hanya modal, kalau saya bisa hitung 1.200.000 sudah cukup. Kalau saya kira-kira ya, itu RAB mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain, mungkin bisa lebih. Yang pertama selang, yang kedua alat pencuci motor mesin, ya oke. Terus yang ketiga air, debitnya dari mana? Dia belikah atau kan memang emborkah atau dari sendiri kan? Alat sabun, alat pakaian pencucinya, lengkap atributnya, atribut mencucinya. Nah, itu worth it banget kalau kata saya buat kamu ngejalanin usaha haram. Kalau memang kamu mau menjalankan hal tersebut. Di samping itu, cuaca yang sangat menguntungkan di iklim tropis Indonesia sangat menguntungkan karena lokasinya pancaroba. Pancaroba sering kehujanan, motor banyak yang kotor, pasti lari ke mesin, bukan ke tukang cukur. iya, Di tempat mana? pencucian. Oke, setir motor atau setir mobil. Nah, pasti banyak peminatnya gitu. Nah, nggak hanya di situ juga kalian sebagai setir motor, setir mobil
bisa nge-up sales kalian dengan cara apa? Memasukkan alat bahan yang sekiranya dapat kalian jual. Contohnya apa? Jual kit di samping steam motor kalian. Dirikan warung buat tempat istirahat bagi pencuci, oke? Tempat bagi pencuci, baik minuman, baik makanan, baik dan yang lain. Sediain, oke? Sediain. Nah, setelah itu setelah udah pas gitu ya, udah pas warung didirikan, itu justru upsell sekalian gitu, ada pemasukan lebih di kalian. Jadi nggak ngejual jasa doang ya, tapi menjual makanan ringan, tempat istirahat tersebut sangat menguntungkan kan. Oke, buka warung samping steam berjalan, jasa kita dikeluarkan, dapat uang, dan warung kita juga laku gitu ya. Nah itu Worth it sekali ya berarti iya, ya. itu lu sebagai anak muda jangan sampai berpikiran cuma pengen jadi kerja. Yang kalian harus pikirin cuma satu, sampai kapan kalian bekerja di perusahaan, dan sampai kapan kalian menyukseskan bos-bos kalian, dan sampai kapan kalian meninggikan bos-bos kalian, tapi kalian apa yang kalian dapat? Hanya sekedar jabatan. Tapi ketika kalian menjadi seorang wirausaha, kalian bisa lebih dari itu. Nah, bener nggak? Benar. Nah, itu saran dari gue ataupun dari yang lain juga. Kira-kira ada apa yang ditanyakan lagi, atau baik dari lu Der atau dari si Arti? Jadi nggak Ada nggak mengenai tentang wirausaha yang tadi saya jelaskan? Kira-kira kendalanya apa atau kenapa? ada bang, Apa? satu bang. Nah kan sebagai anak muda nih bang ya. Iya, emang lu masih muda? Muda Oh. lah. Buset. Gila lu udah tua. Udah bang. Nah kan sebagai anak muda kan pengen itu mendirikan sesuatu yang ya agak elit gitu, agak bersih, misal jualan apa gitu, kafe atau buat nongkrong kan. Sebagai anak muda kan tujuannya ke arah anak muda juga. Nah sebagai apa ya namanya, saluran dari teman apa namanya, Saran. ya saran bukan, pertanyaan dari teman yang sempat ditanyain ke saya gitu. Teman saya pernah tanya sama saya gitu, gimana kalau besok kalau sudah ada modalnya gitu kita bikin sesuatu yang buat nongkrong gitu, misalkan kafe Warung atau kopi gitu kopi ya. gitu, warkop. Nah kan di daerah-daerah meskipun di kampung kan banyak itu, udah warkop udah banyak, terus juga target penjualannya juga agak lama gitu, untuk balik modalnya juga agak lama. Nah menurut lu bang, bertanya kalau jualan makanan, minuman, warkop atau apa gitu, itu menurut lu gimana bang? Kalau menurut gue sih kurang worth it ya. Kurang worth it. Alasannya kenapa bang? Alasan satu, ketika lu mau membuka suatu peluang kafe ataupun peluang usaha yang sekiranya buat tempat nongkrong, lihat pasokan kerugian yang bakal lu diterima. Kira-kira balance nggak dari apa yang modal lo keluarkan? Karena setahu saya kafe itu hanya sekedar cuma pas tenar aja gitu kan. Dan nggak semua kalangan itu dapat berpartisipasi di situ. Hanya hampir kita ambil 30% anak muda ya hampir kebanyakan anak mudanya dibanding orang tuanya, Iya. anak-anaknya. Jadi kurang worth it bagi pengusaha muda. Tapi nggak salah, karena rezeki itu emang Tuhan yang atur. Jika kalau kalian punya modal besar, saya usahakan bolehlah buat kafe. Tapi kalau misalkan mau buka kafe kecil-kecilan, saya sarankan jangan. Kafe itu bener-bener supportnya harus banyak. Pertama, denah lokasi. Kedua juga yang namanya visual merchandising ya, yang harus dipenuhi. Apa itu visual merchandising?
tingkat namanya atmosfer ya yang di sekeliling kita ataupun di atap-atap kita juga harus benar-benar dihias gitu. Jadi kafe itu nggak cuma salah satu kafe, karena orang itu pertama masuk suatu tempat hiburan atau tempat makan, tempat nongkrong, yang diambil itu visual yang dilihat itu visual. Ya nggak jauh-jauh sih, ketika lo mau ke kafe apa yang mau lo lihat dulu? Yang pertama itu pastinya menu lah ya. Menu. Oh bukan. Apa kira-kira? Tempat dulu ya. Sekarang gini, lo mau bawa cewek nih ke kafe, ya nggak mungkin dong ke kafe kalau misalkan tempatnya cuma ya elah, ya kan? Ya pasti pengennya tempatnya wow gitu kan, Menarik ya. menarik gitu. Enak dipandang. Nah di samping itu juga selain tempat sebagai visual merchandising, lu juga harus nentuin menu apa yang pas buat dijadiin tempat untuk berjualan tersebut, ya kan? Tempat usaha tersebut gitu, nggak cuma visualnya, kualitas, kuantitas perlu dong, dan pelayanan yang terbaik itu yang kalian perlu ketika memang mau membuka suatu usaha kafe. Tapi saya sih tidak terlalu menyarankan di hal tersebut karena itu cukup memakan biaya terlalu tinggi untuk pengusaha awal ya, dari nol gitu. Jangan. Kalau saya mungkin di awal bisa kayak counter lah, no problem, no counter lah. Untuk kecil tapi berjalan, terus laundry itu pasti bakal berjalan. Yang kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian juga bisa usaha yang sangat menguntungkan. Satu, kalau kalian punya modal besar, cari brand ya, cari brand untuk apa yang kalian mau jualkan. Kedua juga manfaatkan era teknologi sekarang ya. Era teknologi sekarang itu benar-benar berkembang. Ya, benar-benar berkembang. Jangan sampai ketinggalan, oke? Kalau kalian masih pakai cara lama, tinggalkan, singkirkan. Kita alih ke era modern. Situs online banyak, situs jualan online banyak, dan banyak tempat berjualan di online. Bisa melalui toko oranye, toko hijau, toko biru, dan toko warna-warni. Saya nggak mau nyebutin karena saya nggak di endorse, oke? Ya itulah. Jadi buat kalian yang pengen buka usaha, silakan. Bagi kalian yang muda, jangan terpaku sama kerjaan. Kalau misalnya kalian masih muda, kalau memang bisa bekerja sambil usaha, kenapa tidak? Betul. Baik kalian masih mau bekerja silakan, mau kuliah, mau usaha, nggak ada yang larang. Iya, benar nggak? Benar. Nah gitu, jangan di situ kerjaan itu bukan tempat tua lu gitu, paham nggak? Dan mindset lu dirubah, mindset lu jangan seperti orang sekarang lah, yang orang kemarin lah ya. Jadiin mindset lu seperti orang zaman dahulu. Artinya apa? Orang zaman dahulu itu semakin menabung tanah semakin menguntungkan, bener ya? Benar. Itu mindset orang dulu itu seperti itu. Artinya semakin lu membuka peluang usaha buat teman-teman lu ataupun membuka suatu wirausaha, itu bakal menjadikan lu besar gitu kan. Kalau dulu banyakin tanah, banyak sawahnya, hasilnya melimpah, ya kan? Iya. Nah, kalau kita di zaman sekarang banyakin wirausaha, tinggiin usaha kalian, jangan pernah batalkan sama kerjaan. Nggak apa-apa kerja, ya ambil aja gajinya, ya kerja secukupnya aja, tapi pikirin kalian juga harus bisa lebih dari itu gitu. Jabatan cuma semata, tapi kalau usaha kalian bisa memberikan peluang orang-orang di sekitar kalian yang pengangguran bisa bekerja di tempat kalian, mengurangi pengangguran dong. Ya mungkin itu aja kali pembahasan kita kali ini, karena mungkin di next video berikutnya bakal kita bahas lagi, ulas-ulas kembali mengenai usaha-usaha yang dimana memang ini jadi butuhin di Indonesia gitu, biar mindset orang Indonesia itu jangan terpaku kerja keras tipes. Bercanda. Ya nggak masalah kerja, tapi ya tetap semangat kerja tetap semangat, tapi tetap harus punya pikiran buka usaha sampai ke luar negeri pun gitu.
Ya, sekian dari saya dengan saya Ahmad Mudai sebagai mentor dan Dan saya dari Nata. tamu kita. Rafli. Oke, mungkin sampai di sini aja. See you next time.